Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Semoga di pagi hari ini kalian tetap semangat dan sehat semua, dan semangat mengikuti PJJ Kimia pada pertemuan lanjutan mengenai senyawa karbon atau senyawa-senyawa turunan alkana. Semoga dalam pembelajaran video kali ini kalian bisa memahami bagaimana reaksi-reaksi dari senyawa turunan alkana. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tata nama senyawa turunan alkana, yaitu terutama senyawa alkohol, eter, kemudian aldehid dan keton, kemudian asam karboksilat dan ester, dan terakhir adalah haloalkana. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu apa itu jenis-jenis reaksi turunan senyawa alkana. Nah, semoga pada pagi hari ini Allah membukakan jalan pikiran kita seluas-luasnya untuk menerima pembelajaran dan belajar pada hari ini yang bermanfaat bagi kita nantinya. Nah, oke, kita akan lihat kembali dengan sesuai dengan judulnya, yaitu reaksi-reaksi senyawa turunan alkana. Nah, Ibu akan coba menuliskan reaksi-reaksinya. Pertama, kita akan mempelajari jenis-jenis reaksi dulu, ya. Jenis-jenis reaksi senyawa karbon. Jenis-jenis reaksi mungkin pada kelas 10 dulu kita sudah mempelajari beberapa reaksi, ya, senyawa karbon atau senyawa hidrokarbon, gitu ya. Kita ganti dulu pulpennya yang lebih besar, ya, Nak, ya. Nah, di antara reaksi-reaksi itu yang paling umum adalah yang pertama, kamu sudah mempelajari tentang reaksi pembakaran, ya kan? Ada reaksi pembakaran, tentu saja reaksi pembakaran dengan oksigen seperti yang sudah ada di senyawa hidrokarbon. Kemudian yang kedua juga ada nanti yang disebut dengan reaksi oksidasi, ya, reaksi oksidasi. Nah, dengan O juga tentunya. Kemudian ada juga yang disebut dengan reaksi adiksi. Reaksi adisi. Yang keempat, ada yang disebut dengan reaksi substitusi. Nah, ini sudah kalian pelajari, ya, di senyawa hidrokarbon. Berikutnya ada lagi reaksi eliminasi. Ya, reaksi eliminasi. Nanti masing-masing pengertiannya apa. Berikutnya ada yang baru dari senyawa turunan alkana, kita sebut juga dengan reaksi esterifikasi. Ya, reaksi esterifikasi. Artinya ini adalah pembentukan ester nanti. Kemudian juga ada yang berikutnya kebalikan dari esterifikasi, yaitu reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis terjadinya juga pada ester, ya, reaksi hidrolisis ester. Berikutnya kita akan mengenal lagi reaksi dengan logam natrium, ya, golongan 1A, reaksi dengan logam natrium. Nah, logam natrium ini kita akan membahas khususnya ada reaksi alkohol, ya, untuk reaksi alkohol. Dan juga nanti kita akan punya reaksi yang disebut dengan reaksinya reaksi dengan Fehling, ya, reaksi dengan Fehling. Nah, ini nanti terjadinya pada aldehid, ya, pada senyawa turunan alkana yang kita sebut dengan aldehid. Juga ada reaksi yang kita sebut sebagai reaksi Tollens atau reaksi Tollens. Nah, ini juga terjadi pada reaksi aldehid. Nah, ini akan kita bahas. Ada juga nanti reaksi dengan halogen, ya. Reaksi dengan halogen, tentu kamu tahu halogen itu adalah golongan 7A yang terdiri dari unsur fluorin, klorin, ya, bromin, kemudian ada iodin. Nah, seperti itu jenis-jenis reaksinya. Kita akan bahas satu persatu bagaimana reaksi dari senyawa karbon ini, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, kita kita bahas dulu mengenai jenis atom C, ya, jenis atom C. Jenis atom C
seperti yang sudah kamu pelajari, ya, jenis atom C itu ada atom C primer, ada atom C sekunder dan tersier. Jadi kita singkat ya, atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, kemudian atom C kuartiner. Nah, itu yang dimaksud dengan atom C ya. Nah, kalau kita perhatikan atom C itu kalau Ibu buatkan strukturnya dengan atom C gundul. Kenapa Ibu bilang atom C gundul? Yaitu atom C yang tidak dilengkapi dengan H-nya. Tapi kamu harus paham bahwa C itu dilengkapi oleh 4 tangannya, baik itu mengikat H maupun mengikat atom-atom yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan struktur ini, kita namakan dia atom C yang ini adalah atom yang pertama adalah atom C primer. Jadi yang primer itu yang mengikat satu atom C yang lain. Berarti C ini ke tengah, atom C primer. C yang ini mengikat ke atas, berarti ini juga primer. Ini juga atom C primer, ya. Atom C primernya ada beberapa. Atom C primer juga. Nah, yang mana yang atom C sekunder? Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Berarti atom C yang ini ya, ini adalah sekunder. Kenapa dikatakan sekunder? Karena dia mengikat kanan dan kiri. Nah, demikian juga dengan atom C yang berikut. Dia mengikat 3 atom C. 3 atom C kanan, kiri, atas. Nah, ini disebut dengan tersier. Sedangkan atom C yang berikutnya itu disebut dengan kuartiner. Kenapa kuartiner? Adalah mengikat 4 atom C yang lainnya. Nah, sehingga dikatakan bahwa jenis atom C-nya ada beberapa. Nah, nanti ketika suatu gugus fungsi terikat pada suatu atom C primer atau sekunder, maka dia juga dinamakan dengan suatu gugus fungsi yang tergantung dari jumlah dari posisi atom C-nya, apakah dia primer atau sekunder. Nah, kita juga nanti akan mengenal, Ibu perhatikan contohnya alkohol ya. Kita ada mengenal contoh jenis alkohol yang kita temukan biasanya 1 OH-nya. Tapi nanti ada alkohol dalam keseharian kita, misalnya kalau etanol sudah biasa ya. Etanol itu adalah CH3, CH2OH. Itu kita sebut etanol. Tapi dalam keseharian kita etanol itu misalnya bisa sebagai minuman, bisa sebagai antiseptik atau tergantung dari kadarnya, atau bisa sebagai bahan bakar. Kalau bahan bakar itu ada campuran etanol dengan metanol. Jadi metanol itu CH3OH. Nah, itu adalah bahan bakar. Tapi ada juga nanti kita mengenal adanya yang disebut dengan etilen glikol. Nah, kita mengenal etilen glikol itu pada senyawa pada pokok bahasan sifat koligatif itu adalah sebagai zat anti beku pada kendaraan bermotor. Nah, kalau kita perhatikan etilen glikol itu adalah atom C-nya 2, senyawa alkena tapi ada OH-nya. Nah, ini ada OH-nya, berarti C yang pertama tinggal 1 H-nya, C yang kedua tinggal 1. Nah, etilen glikol itu adalah nama dagangnya. Sementara nama iupaknya kita namakan 1,2 etilen etanadiol ya, etenadiol ya, 1,2 etanadiol ya. Nah, ini yang disebut dengan etilen glikol. Nanti yang disebut dengan gliserol. Gliserol itu adalah pelarut atau pelembab atau bahan untuk kosmetik juga bisa, di mana strukturnya kita kenal dia punya 3 atom C, tapi 3-3-nya mengandung OH. 3-3-nya mengandung OH, ya. Sementara ini adalah CH2, kemudian di tengahnya hanya H1, ini CH2. Nah, ini etilen gliserol ini kita namakan dengan nama trivial atau nama dagangnya, sementara untuk tata nama iupaknya kita bisa mengenal 1, 2, 3 propanatriol. Nah, begitu cara memberikan nama. Triol ini menandakan bahwa dia 3 alkoholnya. Nah, itu adalah jenis-jenis alkohol ya, jenis-jenis alkohol yang bisa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ya, kita sudah mengenal contoh-contohnya. Sekarang kita lanjut untuk reaksi yang pertama. Nah, reaksi yang pertama adalah reaksi adisi. Jenis reaksi adisi bisa terjadi pada senyawa karbon, baik alkana, alkena, ataupun yang punya ikatan rangkap 2. Adisi itu namanya adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap.
pemutusan ikatan rangkap. Nah, itu pengertiannya adisi, ya. Tentu saja bisa terjadi pada alkena, bisa terjadi pada alkuna. Misalnya, Ibu contohkan ada suatu alkena dulu deh. Ini CH3, ya. Kemudian ini CH3. Sorry, ini tidak pakai CH ya, Nak ya. Kita hapus dulu. Kita contohkan pada senyawa alkena yang mempunyai ikatan rangkap, ya, yang mempunyai ikatan rangkap, alkena maupun alkuna. Kalau alkuna adalah ikatan rangkap 3, gitu kan? Alkuna mempunyai ikatan rangkap 3. Kita contohkan pada atom C-nya misalnya 4, ya. Nah, di tengahnya ada ikatan rangkap 2, berarti ini CH2. Kemudian ini adalah CH. Berikutnya CH3. Nah, ini kita sebut sebagai satu propena, ya, satu propena. Karena dia ikatan rangkap 2, berarti gugus fungsinya adalah rangkap 2 dan gugus aktifnya adalah ini. Jika dia diadisi dengan H2 berarti kan H dengan H, ya, maka H2 ini akan pergi menuju ke atom C yang mengandung ikatan rangkap 2. Nah, jadi bisa saja H yang 2 ini ke C yang kedua, kemudian ke C yang ketiga. Nah, sehingga menghasilkan CH3 ini menjadi CH2, kemudian rangkapnya putus menjadi ikatan tunggal, ini menjadi CH, di ujungnya menjadi CH3 juga. Jadi CH3, CH2, CH3. Jadi satu propena akan menjadi propana. Ya, itu namanya adisi. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Atau bisa juga ini terjadi pada ikatan rangkap senyawa turunan alkana. Misalnya senyawa aldehid, misalnya etanal, ya. Etanal itu bisa kita rumuskan CH3, kemudian COH, ya. COH apabila direaksikan dengan H2 atau H dengan H, maka nanti H2 ini akan menuju ke gugus fungsi. H2 menuju ke gugus fungsi berarti H yang pertama ke O, ya. Kemudian H yang kedua adalah ke atom C ini juga. Sehingga hasilnya menjadi CH3, kemudian C, ini putus ikatannya, sudah bergabung dengan H, kemudian di atom C yang ini, karena sudah ditambahkan H, menjadi CH2, gitu ya, menjadi CH2, karena ada satu H, tambah lagi satu H, jadi CH2. Artinya CH3, CH2, OH. OH-nya juga bisa pindah ke kanan, bisa pindah ke bawah. Jadi ini kita katakan sebagai etanal, ya, sebagai etanal, maka menghasilkan dia menjadi etanol, ya, etanol. Jadi gugus fungsinya berbeda, akhirnya akhirannya aja yang berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan reaksi adisi. Jadi adisi bisa terjadi pada senyawa yang mempunyai ikatan rangkap 2, gitu ya. Atau misalnya pada keton, pada ester dan sebagainya. Nah, itu reaksi adisi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Berikutnya kita bahas untuk reaksi yang kedua, ya. Untuk yang reaksi yang kedua adalah yang disebut dengan reaksi eliminasi. Ini kita ulang aja yang pelajaran kelas 10. Reaksi eliminasi itu artinya adalah reaksi pengeluaran ya, atau pengeluaran gugus. Pengeluaran suatu gugus, misalnya gugus H atau gugus yang lainnya, biasanya dengan membentuk air, ya. Kita bisa contohkan pada senyawa alkohol yaitu butanol. Nah, butanol kan atom C-nya 4, ya. CH3, kemudian CH2, kemudian CH2 lagi, kemudian ada CH. Oh, jangan butanol, ya, pentanol misalnya, CH, kemudian CH2OH. CH2OH. Itu kalau direaksikan dengan H2SO4, ya, atau katalisnya dikasih senyawa H2SO4, bukan direaksikan dengan H2SO4, ya, tapi makanya Ibu berikan dia di atas, atau dengan penambahan Al2O3. Nah, dia akan menghasilkan apa? Gitu kan? Nah,
untuk memudahkannya, dia di sini nanti akan mengeluarkan air. Nah, yang dikeluarkan air itu adalah dari gugus fungsi. Nah, gugus fungsinya ini CH2OH, ada OH. Jadi OH ini harus keluar dengan atom H yang satu lagi supaya dia menjadi H2O. Nah, berarti H yang satu lagi itu pasti yang terdekat ke dia, berarti yang terdekat ke atom C yang nomor 2, bukan yang nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Jadi kalau Ibu tuliskan kembali rumusnya kita pisah ya, CH3, CH2, CH2, kemudian C. Nah, H-nya ini Ibu pisah ke atas, sama aja ya, ini digabung. Kemudian CH2, CH2OH. Nah, CH2-nya juga kita pisah misalnya, artinya kita gambarkan supaya dia lebih bisa menggambarkan pengeluaran airnya. Ini kan CH2 ya, Nak ya, CH2. Nah, CH2, kemudian ini ada OH-nya. Nah, seperti itu kan, CH2OH. Nah, sekarang mana yang akan menjadi air adalah OH pada gugus fungsi dengan H yang ada pada atom C nomor 2 gitu ya, pada atom C nomor 2. Tapi ini berjauhan ya, karena berjauhan kita rubah lagi deh. Kita rubah lagi supaya mekanismenya bisa kalian pahami bagaimana mekanisme reaksi dari reaksi eliminasi gitu ya. Kita rubah ini tetap CH2. Nah, kemudian di sini OH-nya. Kita sama-sama di bawah deh, ini juga di bawah kita tuliskan sama-sama di bawah supaya tidak menumpuk untuk pengeluaran airnya. Nah, oke, kita ulang. Nah, ini CH2 OH-nya di bawah, sama aja ya, di bawah di atas. Kemudian ini Ibu pindahkan hanya ke bawah. Nah, ini nanti akan mengeluarkan air. Nah, tadi air adalah atom H yang ada pada gugus fungsi ditambah dengan atom H yang dekat ke gugus fungsi, atom C gugus fungsi. Jadi ini yang sebagai pengeluaran air. Nah, supaya Ibu dekatkan supaya mudah ya. OH keluar sebagai air. Sehingga hasilnya adalah ini tetap CH3, kemudian CH2, CH2. Nah, C. Nah, karena ini sudah mengeluarkan air, ini kan tinggal CH2. Gitu ya, CH2. Dengan dikeluarkannya air, maka ini otomatis menjadi rangkap 2. Karena syarat dari atom C itu adalah harus mengikat 4 tangannya. Jadi C ini C rangkap 2, kemudian ini 1 ya. Ini tadi CH ya, ini CH bukan CH saja. Ini juga CH. Nah, menjadi ikatan rangkap 2, berarti ini plus H2O. Nah, ini namanya reaksi eliminasi. Jadi reaksi eliminasi. Atau Ibu buatkan misalnya satu lagi ya, satu lagi CH3. Contoh satu lagi biar kamu paham. Kemudian CH2 tapi Ibu tuliskan CH2-nya satu di sini, kemudian satu lagi di bawah ya. Berikutnya CH, kemudian ada atom OH, ini CH2 maksudnya ya. Kemudian ada CH3. Nah, akan menghasilkan, mengeluarkan air berarti H2O-nya ini ya, H2O-nya kita keluarkan. Mengikat air berarti HOH. Nah, akan menghasilkan CH3, CH3, kemudian CH, ini otomatis kalau dia sudah ikat menjadi rangkap 2 ya, menjadi rangkap 2, kemudian CH lanjut menjadi CH3. Nah, jadi dari 2 butanol akan menjadi, kalau sudah mengeluarkan air akan menjadi 2 butena. Gitu ya, akan menjadi 2 butena. Nah, itu namanya reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi. Berikut ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami untuk contoh reaksi eliminasi ini. Sekarang kita lanjut ke reaksi yang ketiga. Ya.
reaksi substitusi. Yang ketiga adalah reaksi substitusi. Nah, substitusi itu adalah penggantian. Substitusi. Jadi substitusi artinya ada yang masuk, ada yang keluar. Misalnya suatu reaksi alkohol dengan Na atau dengan halogen juga bisa ya. Ibu contohkan misalnya 1 propanol. Jadi CH3, CH2, CH2OH ya. Apabila ditambah dengan logam Na atau logam natrium akan menghasilkan. Nah, substitusi itu yang Na pasti akan menuju bukan atom C yang nomor 2, bukan atom C nomor 3, tapi atom C yang mengikat gugus fungsi. Berarti atom C yang ini kan, atom C ini. Maka Na akan bertukar atau bergantian saling mengisi antara Na dengan H. Jadi Na pergi ke H, tapi H-nya keluar. Nah, H-nya akan keluar. Sehingga hasilnya menjadi apa? CH3, CH2, ya. Kemudian CH2ONa ditambah dengan setengah H2. Nah, kenapa di sini setengah H2? Karena H-nya keluarnya hanya 1. Jadi kita setengah H2, nggak boleh H saja. Tapi kalau kita pingin H2-nya tidak pakai setengah, maka ini harus dikalikan dengan 2. Nah, ini disebut juga dengan reaksi substitusi atau reaksi penggantian gugus, gitu ya. Atau tidak dengan logam Na deh, misalnya dengan suatu asam, ya. CH3 kita tukar lagi, CH3, CH2, CH2, CH2OH ditambah dengan HCl. Nah, akan menghasilkan apa, gitu ya. Nah, ini akan digantikan CH3, CH2, CH2OH ditambah dengan HCl, maka OH-nya akan keluar. OH ini akan keluar, Cl-nya akan masuk. Jadi Cl-nya masuk ke CH2, kemudian OH-nya bergabung dengan H. Nah, menghasilkan air kan? Sehingga hasilnya adalah kita salin CH3, CH2, CH2, kemudian juga CH2, Cl. Nah, karena Cl-nya sudah masuk, kemudian OH-nya keluar, ditambah dengan H2O. Nah, itu mekanismenya. Nah, ini juga disebut dengan reaksi substitusi. Nah, ini adalah salah satu reaksi alkohol bisa bereaksi dengan logam natrium. Nah, kalau ini juga bisa dijadikan sebagai pembeda antara alkohol dengan ether, karena ether tidak bereaksi dengan Na. Ether tidak bereaksi dengan Na. Jadi, kita bisa menjadikan reaksi ini kalau disuruh membedakan antara alkohol dengan ether. Nah, itu maksudnya reaksi substitusi. Banyak sekali contoh reaksi substitusi yang lain, sehingga kita lebih bisa memahaminya. Gitu ya. Berikut kita lanjut reaksi yang ke berikutnya, yaitu reaksi setelah reaksi substitusi adalah reaksi apa lagi tadi ya, Nak, ya? Reaksi oksidasi, ya. Yang keempat ya, reaksi oksidasi. Nah, tentu saja Ibu ingin menekankan di sini adalah reaksi oksidasi pada senyawa turunan alkana. Reaksi oksidasi itu kan dengan atom O, gitu ya. Nah, kita Ibu contohkan kepada oksidasi alkohol. Oksidasi alkohol. Oksidasi alkohol itu ada alkohol primer, ya, alkohol primer, ada alkohol sekunder nantinya, ada alkohol sekunder, atau kita sudah bisa menyimpulkan mana yang primer dan mana yang sekunder berdasarkan atom C-nya atau posisinya. Kemudian ada lagi alkohol tersier, alkohol tersier. Kemudian alkohol kuartiner tidak ada, ya, alkohol kuartiner tidak ada, alkohol tersier. Nah, sekarang apakah bisa tiga-tiganya dioksidasi? Apakah tiga-tiganya bisa dioksidasi nantinya? Gitu ya. Kita contohkan atau kita buat pola dulu. Kita buat pola dulu, reaksi oksidasi ini bisa dari KMNO4 atau apa saja senyawa yang mengandung oksigen. Kita buat polanya yang pertama sebagai catatan kita, ya. Catatan kita, alkohol primer kalau dioksidasi, Ibu buatkan gambarnya oksidasinya di atas tanda panah, ya. Itu akan menghasilkan aldehid.
akan menghasilkan suatu senyawa aldehid atau alkanal ya. Kemudian kalau dioksidasi sekali lagi, dia bisa 2 kali oksidasi, akan menghasilkan asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, itu polanya. Yang kedua, kalau alkohol sekunder dioksidasi, ya, dioksidasi dengan atom O, itu akan menghasilkan senyawa keton. Nah, tapi dia tidak bisa dioksidasi lagi, hanya 1 kali oksidasi. Sementara alkohol tersier atau yang posisinya di atom C tersier dioksidasi itu tidak akan terjadi, jadi tidak bisa bereaksi. Nah, jadi yang bisa bereaksi itu hanya alkohol primer, alkohol sekunder. Sementara alkohol tersier itu tidak bisa teroksidasi, ya, artinya tidak bereaksi atau tidak teroksidasi. Nah, apalagi alkohol kuartiner nggak ada, atom C kuartiner ada, tapi alkohol kuartiner itu tidak ada. Nah, kita bisa contohkan ya, kamu ingat pola yang ini, bahwa alkohol primer 2 kali oksidasi, kemudian alkohol sekunder hanya sekali oksidasi menghasilkan apa? Nah, seperti itu ya. Kita contohkan yang pertama, oksidasi alkohol primer. Oksidasi alkohol primer. Ya. Nah, alkohol primer itu adalah apabila OH-nya berada di nomor 1, gitu ya. Kita contohkan, Ibu contohkan CH3, CH2, CH2OH, ya, dioksidasi dengan atom O atau dengan KMNO4 dengan ataupun apa, maka nanti atom O ini akan menuju ke atom C yang mengandung gugus fungsi. Jadi kalau misalnya Ibu uraikan ya CH3, CH2, kalau yang di sebelah kiri tidak usah diuraikan, kemudian C, nah dia kan hanya 2 ya. CH2 Ibu pindahkan atas bawah, kemudian ini OH. Nah, kan sama aja ya. Ibu uraikan supaya bisa dipahami mekanisme reaksinya. Ini kan kalau disingkat. Kemudian dioksidasi dengan atom O dari KMNO4 misalnya. Nah, maka atom O ini akan menuju ke atom C yang mengandung gugus fungsi. Ini gugus fungsinya OH. Dia nggak mungkin ke OH, tapi lebih cenderung ke H yang di atas atau H yang di bawah. Seandainya Ibu ingin pindahkan, dia bereaksi dengan H yang di atas, bergabung dengan H yang di atas. Nah, akan menghasilkan suatu senyawa CH2, kemudian CH2. Nah, C ini ikatannya sudah menjadi ikatan dengan OH. Kemudian di bawahnya adalah H, kemudian di kanannya ada OH. Nah, seperti itu ya. Di kanannya ada OH. Nah, kalau di satu atom C itu mengandung OH, dua-duanya ada 2 atom OH, ion OH dan OH, maka di sini disebut dengan unsur yang dalam keadaan transisi atau hanya unsur sementara, karena nanti dia akan mengeluarkan air. Air itu H2O. Jadi kamu boleh melingkari OH ini dengan H yang di kanan, atau Ibu lingkari yang ini nih. Ya, OH Ibu ambil, kemudian Ibu ambil lagi H di sini. Nah, ini menjadi air, gitu ya. Sehingga tertinggal apa? Kita tertinggal dia menghasilkan suatu senyawa. Kita ulang, CH3, ini bukan CH2 ya, CH3. Kemudian CH2, nah C, nah kan seperti ini ya, C, kemudian ini ikatannya O, gitu ya. Kemudian ini H, H-nya karena ini sudah habis, Ibu pindahkan H yang di bawah ke samping, bisa sama aja kan? H. Nah, ini adalah struktur yang salah karena dia atom C itu hanya 3, berarti otomatis kalau ini sudah bergabung dengan H, atom oksigen dengan C itu harus berangkat 2. Itu maksudnya. Atom C ini harus berangkat 2. Sehingga menghasilkan CH3, CH2, COH. Jadi ini posisi H, Ibu pindah atau tetap di bawah ini juga nggak apa-apa. Yang penting dia mencirikan gugus fungsi ini. Jadi kalau kita namakan ini adalah 1 propanol atau alkohol primer ya, akan menghasilkan propanal. Gitu ya, akan menghasilkan propanal. Nah,
Sekarang propanal ini juga masih bisa dioksidasi. Ya, masih bisa dioksidasi. Nah, ini kan tadi tambah air ya. Tambah air plus H2O. Nah, atom O akan menyerang atau akan bereaksi dengan atom C yang mengandung H. Ini masih ada H yang kosong untuk berikat dengan O. Sehingga nanti O-nya akan pindah ke sini. Nah, kita salin lagi hasilnya. CH3, CH2, C, O, kemudian ini menjadi OH. Nah, kita ingat bahwa COOH adalah gugus fungsi asam karboksilat. Berarti namanya adalah asam propanoat. Asam propanoat. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah bisa dikatakan di sini bahwa alkohol primer itu terjadi 2 kali oksidasi. Untuk gugus sementara ini apabila dia mengandung OH dan OH sebelum dia mengeluarkan air. Jadi kita ambil untuk yang menjadi air H2O, kemudian sisanya kita susun seperti ini. Nah, itulah oksidasi alkohol primer. Nah, atom O ini bisa biasanya dari KMNO4 gitu ya. KMNO4 ya. Tapi Ibu tulisnya di atas tanda panah karena dia tidak maksudnya tidak kita reaksikan, hanya mengambil atom O saja. Nah, itu adalah oksidasi alkohol primer. Kalau misalnya kita contohkan ya, kalau satu heksanol misalnya, tidak Ibu suruh membuatkan strukturnya, tapi tentukan, ramalkan saja hasilnya. Satu heksanol dioksidasi, pasti oksidasi pertama pasti menghasilkan heksanal. Ya kan? Pasti menghasilkan heksanal. Atom C-nya tidak akan berubah. Kemudian oksidasi sekali lagi akan menghasilkan asam heksanoat. Nah, itu artinya asam heksanoat. Kemudian kalau misalnya satu oktanol, yang 8 ya, 1 oktanol dioksidasi akan menghasilkan tentu saja menjadi oktanal, karena aldehid ya, karena akhirannya aja yang berubah. Dioksidasi sekali lagi akan menjadi, kita kasih nama asam oktanoat. Nah, seperti itu meramalkan reaksinya, karena kita sudah hafal polanya. Kalau misalnya Ibu reaksikan 3 metil heptanol. 3 metil heptanol itu adalah 7 atom C-nya, tetapi di nomor 3 ada gugus metil gitu ya. 3 metil heptanol, 1 heptanol. 3 metil 1 heptanol. Maka dioksidasi, nah kita tentu hanya merubah menjadi 3 metil heptanal. Nah, 3 metil heptanal kemudian dioksidasi sekali lagi akan menghasilkan asam 3 metil heptanoat. Nah, heptanoat. Nah, seperti itu. Jadi bisa kalian jelaskan dengan mekanisme reaksi, bisa kalian jelaskan dengan kata-kata. Karena kita tahu polanya bahwa alkohol berikutnya aldehid, kemudian berikutnya adalah asam karboksilat. Nah, semoga bisa dipahami untuk reaksi oksidasi alkohol primer. Nah, kita lanjut. Oksidasi yang kedua yaitu oksidasi alkohol sekunder ya. Oksidasi alkohol sekunder artinya adalah apabila atom atau OH-nya terikat pada atom C yang sekunder juga. Nah, polanya tadi adalah alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan alkanon atau keton ya, menghasilkan alkanon atau keton. Nah, kita coba dengan contoh. Ibu punya suatu alkohol misalnya CH3, CH2, kemudian CH, OH, CH3. Nah, itu kita namakan dia 2-butanol. Akan bereaksi, akan kita oksidasi. Nah, menghasilkan apa? Ini akan menghasilkan suatu keton. Nah, kalau kita uraikan ya, di atas adalah sama dengan yang di bawah, CH3, CH2, kemudian C, ini H, kemudian di bawahnya OH, kan sama ya? Hanya Ibu pindahkan ke atas. Kemudian CH3,
3. Dioksidasi. Ingat, oksidasi tidak akan O-nya tidak akan menuju atom C nomor 1, tapi pada atom C nomor 2, khususnya terhadap H. Nah, berarti ini akan menuju ke H. Nah, bukan menuju ke OH ya, tetapi akan menuju ke OH. Sehingga ada struktur transisinya. Ada struktur transisinya dengan rumus CH3, CH2, kemudian C, ini ada OH, kemudian ini juga di bawahnya OH, di kanannya ada CH3. Nah, ini struktur sementara yang memungkinkan dikeluarkannya air. Ya, dari mana datangnya air? Itu adalah dari OH yang ada salah satu OH-nya dengan H yang lain. Nah, ini membentuk air. Atau OH yang di atas dengan H yang di bawah, sama saja. Sehingga menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan suatu senyawa dengan struktur CH3, CH2, kemudian atom C-nya yang tertinggal, ikatannya O, gitu kan? Kemudian CH3. Sementara OH yang di bawah sudah habis. Nah, tidak mungkin O ini berikatan tunggal dengan C, maka ini harus rangkap 2. Nah, harus rangkap 2. Ibu hapus tanda panahnya ini ya. Nah, harus rangkap 2. Nah, sehingga dikatakan bahwa dia menghasilkan suatu senyawa keton. Suatu senyawa keton dengan gugus fungsi CO atau gugus karbonil. Nah, jadi ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Tentu saja dia mengeluarkan air ya, tambah dengan H2O. Jadi OH dengan H bergabung membentuk air, tinggallah gugus karbonil. Maka itu dikatakan sudah berlaku alkohol sekunder ditambah atau direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan alkanon atau keton. Nah, itu polanya, gitu ya. Pola dari alkohol sekunder. Jadi kalau misalnya Ibu buatkan hanya dengan kata-kata, misalnya seperti ini. 3 pentanol kalau dioksidasi, nah kalau bernomor seperti ini selain nomor 1 berarti dia alkohol sekunder ya, 3 atau 4 oktanol dan sebagainya. Nah, ini kita akan merubah akhiran saja. 3 pentanol berarti kita akan menjadikannya dia 3 pentanon, gitu kan? 3 pentanon itu hasilnya walaupun tidak dibuatkan strukturnya. Nah, kemudian kalau misalnya 2 heksanol dioksidasi. Nah, kalau 2 berarti kan alkohol sekunder, kalau 3 juga alkohol sekunder. Pokoknya selain dari 1 dan dia tidak bercabang, maka dia alkohol sekunder. 3 heksanol dioksidasi menjadi 3 heksanon. Kita hanya merubah akhirannya saja. Nah, seperti itu ya. Jadi kalaupun bercabang juga nggak apa-apa. Misalnya 3 metil 2 heptanol misalnya, 2 heptanol dioksidasi ya, dioksidasi. Nah, kita salin lagi, dia akan menjadi 3 metil 2 heptanon. Nah, hanya akhirannya saja yang berubah. Nah, itu adalah reaksi oksidasi alkohol. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita buktikan apakah benar alkohol tersier tidak teroksidasi. Nah, yang ketiga adalah oksidasi alkohol tersier. Alkohol tersier itu kita contohkan seperti ini. Dia itu tidak teroksidasi tadi ya. Tidak teroksidasi. Nah, kenapa dia tidak teroksidasi? Dapat kita jelaskan seperti ini. Oksidasi tersier itu bisa kita misalkan CH3, kemudian OH, kemudian CH3, ya CH3 karena dia atom C tersier, ya. Atom C tersier itu adalah atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Berarti di sini ada cabang. Nah, hanya Ibu hapus kembali, ya, Ibu hapus kembali karena dia H itu harus punya tangan 4, ya, baik mengikat C maupun mengikat yang lainnya. Nah, seperti itu ya, C. Nah, ini adalah atom C tersier karena dia mengikat 3, 1, 2, 3. Ini CH3.
Nah, maka dikatakan ini adalah alkohol tersier atau kita namakan dengan 2-metil 2-propanol. 2-metil 2-propanol. Dikatakan alkohol tersier karena terikat pada atom C tersier. Ini kalau dioksidasi ya, kalau dipaksakan oksidasi, pasti dia akan menuju yang atom C mengikat OH. Nah, atom C yang di tengah kan, sementara atom C ini nggak punya lagi H. Tidak punya lagi H yang akan terikat dengan O. Sehingga dia ini dikatakan tidak mengalami reaksi. Ya, jadi ya, mengalami reaksi hanya alkohol primer, kemudian alkohol sekunder. Nah, hanya itu saja. Ya, itu reaksi oksidasi pada alkohol. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke reaksi-reaksi yang penting lagi pada senyawa turunan alkana, yaitu reaksi esterifikasi. Nah, reaksi esterifikasi atau reaksi pembentukan ester. Reaksi pembentukan senyawa ester. Itu disebut dengan reaksi esterifikasi. Nah, polanya yang harus kalian ingat, ini masih reaksi alkohol ya, reaksi alkohol. Polanya adalah alkohol apabila ditambahkan dengan asam karboksilat ya, asam karboksilat itu akan menghasilkan senyawa ester dan air, ester plus air. Nah, jadi asam karboksilat ditambah dengan alkohol akan menghasilkan ester dan air. Jadi ester ini bisa dibuat asalkan ada alkohol dan ada asam karboksilat. Coba kalian perhatikan mekanisme reaksinya ya. Alkohol itu kita ambil aja deh etanol, CH3, CH2OH. Nah, asam karboksilatnya kita ambil juga yang 2 atom C-nya ya. CH3, CH2 CH3 COOH kan, CH3 COOH karena hanya 2 atom C-nya, jadi gugus fungsinya adalah C berikatan rangkap 2 dengan O, kemudian H gitu ya, COOH. Nah, itu hasilnya apa gitu ya? Kita akan menghasilkan, Ibu buatkan hasilnya di bawah ya. Yang akan bereaksi di sini pasti yang mengandung gugus fungsi, yaitu OH dan COOH gitu ya. Nah, di sini air akan terbentuk atau air H2O atau HOH itu berasal dari OH pada alkohol, kemudian H pada senyawa asam karboksilat yang mengikat O gitu ya. Jadi yang membentuk air itu adalah ini. OH pada alkohol berikatan dengan H pada asam karboksilat. Nah, mengeluarkan air. Sehingga yang tertinggal apa? CH3, CH2, kemudian CH3CO. Tapi nyambungnya adalah sisa alkohol ini yang menyambung asam karboksilat. Jadi hasilnya tuliskan dulu karboksilatnya ya. CH3, C, kemudian O, rangkap 2 ya, CO. Nah, yang tertinggal kan ini O kan? Nah, sambung dengan CH3, CH2. Tapi nyambungnya bukan OCH3, tapi CH2. Gitu ya. CH2, CH3. Jangan CH3-nya disambung ke O, karena nanti nggak pas tangannya. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah terbentuk ester ditambah dengan air, H2O. Gitu ya. Sekarang kalau kita namakan ini adalah etanol. Kemudian ini adalah asam etanoat, maka hasilnya menjadi etil etanoat. Nah, itu namanya reaksi pembentukan ester. Ya, reaksi pembentukan ester. Ester itu adalah senyawa-senyawa beraroma yang biasa kita jadikan sebagai esen. Ya, jadi intinya, prinsipnya kalian bisa mereaksikan apa saja asal diingat polanya alkohol tambah asam karboksilat, ester dan air. Yang menjadi air itu adalah H pada asam karboksilat dengan OH pada alkohol. Kemudian sisa dari rantai alkohol nyambung ke asam karboksilatnya. Seperti itu ya. Itu bisa kita jadikan untuk pembuatan ester. Ibu contohkan yang lain ya. Ibu contohkan misalnya ada propanol, CH3, CH2, CH2OH.
ditambah suatu senyawa asam karboksilat ya, asam karboksilat COOH, tapi di sini ada metil, di sini juga ada metil misalnya ya. Nah, akan menghasilkan apa? Gitu ya, akan menghasilkan apa? Yang penting prinsipnya adalah kalian membentuk airnya itu adalah OH pada alkohol akan bergabung dengan H pada asam karboksilat. Nah, sehingga hasilnya apa? Etil propil dari alkohol akan bergabung ke asam karboksilat. Tulis dulu asam karboksilatnya, kecuali yang dengan H ya. C, atom C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini CO, O, kemudian pada nomor 3 ada C, kemudian nomor 4 juga ada C. Nah, O-nya ini adalah apa sambungan O? Sambungan O adalah sisa yang ini tadi. CH3, CH2, CH2. Berarti mulainya dari CH2, jangan dari CH3. CH2, CH2, CH3 plus air plus H2O. Nah, seperti itu ya, plus H2O. Nah, sekarang kalau kita namakan ini dari propanol, satu propanol ditambah dengan, nah coba namanya ini apa kira-kira? Ini adalah asam karboksilat nomor 1, 2, 3, 4. Berarti namanya ini adalah 3, 4 dimetil 3,4 dimetil pentanoat ya, pentanoat. Nah, hasilnya kita namakan. Nah, ini kan alkil alkanoat. Senyawa ester itu adalah alkil alkanoat. Sebutkan dulu alkilnya. Ini adalah sebagai alkilnya atau disebut juga dengan propil karena 3 ya. Propil, kemudian ini adalah asam karboksilat biasa. Maka namanya menjadi propil. Nah, kemudian sebutkan asam karboksilatnya itu kan tadi 3,4 dimetil pentanoat kan, propil 3,4 dimetil pentanoat. Nah, jadi intinya memberikan nama ester yang terbentuk, jadikan alkohol alkilnya, kemudian asam karboksilatnya biasa. Nah, seperti itu ya, mekanisme reaksi esterifikasi atau reaksi pembentukan ester. Kalian juga bisa memperkirakan dengan nama ya, dengan nama. Misalnya coba perkirakan hasilnya kalau Ibu reaksikan antara metanol dengan asam heksanoat. Asam heksanoat. Nah, kira-kira hasilnya apa? Itu bisa diperkirakan. Dia membentuk, pasti menghasilkan ester dan air. Nah, kita merubah namanya dengan menjadikan alkilnya dari alkohol, kemudian ininya disebutkan. Jadi, namanya menjadi metil heksanoat. Hasil esternya adalah metil heksanoat plus air. Gitu kan? Jadi, kalau dibuatkan strukturnya ya CH3OH ditambah dengan asam heksanoat, heksanoat itu 6C-nya, ya kan, 4, 5, 6, COOH, gitu kan? Nah, berarti OH pada alkohol bergabung dengan H pada asam karboksilat, gitu kan? Maka tertinggallah kita salin asam karboksilatnya 6, 4, 5, 6, COO sambung dengan CH3. Nah, itulah yang disebut dengan metil heksanoat. Nah, kira-kira seperti itu ya reaksi esterifikasi pada reaksi alkohol dengan asam karboksilat. Nah, kita lanjut kebalikan dari reaksi esterifikasi ya. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis atau kebalikan dari reaksi esterifikasi. Kebalikan dari esterifikasi. Nah, seperti itu ya. Artinya apa? Kalau suatu ada ester ya, ester misalnya Ibu punya suatu senyawa ester dengan struktur COOCH3. Ya, ini CH3, CH2. Nah, apabila ditambahkan air, ini hasilnya apa? Nah, gitu ya. Air itu kan HOH.
HOH. Sama juga seperti itu kan? H2O, HOH. Maka nanti yang akan menjadi pasti dia hasilnya adalah alkohol dan asam karboksilat, ya. Alkohol dan asam karboksilat. Maka OH akan menuju ke alkilnya, kemudian H akan menuju ke atom O, ya, sehingga dia akan menghasilkan CH3, CH2, CO, OH ditambah dengan CH3OH. Nah, itu kan kebalikan dari esterifikasi, gitu ya. Kebalikan dari esterifikasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Satu lagi contoh biar bisa kamu lebih pahami. Ibu punya struktur C, kemudian CO, O. Nah, seperti ini. Jadi kalau dilengkapi CH3, CH, kemudian ini CH3, CH2, CH3, ditambah dengan air. Nah, ditambah dengan air, H2O. Hasilnya apa? Gitu ya. Hasilnya pasti alkohol dan asam karboksilat. Yang menjadi alkohol adalah yang terikat pada alkil, ya, yang terikat pada alkil. Jadi yang menjadi alkohol adalah CH3, CH3, kemudian yang menjadi asam karboksilatnya adalah yang di kirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi OH, jadi Ibu pindahkan ini sorry. Ini adalah HOH. OH gitu ya. OH akan menuju ke CH, sementara H akan menuju ke O. Nah, seperti itu ya. Sehingga dihasilkan CH3, CH2, CH2, CH3. Oh, ini sorry, ini bukan CH2 tapi CH saja ya. Karena sudah 4 tangannya. Kemudian C, O, OH karena H datang dari air ditambah dengan, nah ini masalahnya CH3-nya nggak lurus tapi berbentuk isopropil. Jadi kita harus menuliskan CH3, CH, kemudian OH, kemudian CH3. Jadi OH tidak mungkin menuju ke CH3, OH tidak mungkin menuju ke CH3 yang di bawah, tapi pasti dia menuju ke atom C yang mengandung H atau bergabung dengan H membentuk air yang dari air tersebut. Nah, gitu ya. Jadi reaksi hidrolisis adalah reaksi kebalikan dari reaksi esterifikasi, gitu ya. Nah, kira-kira itu reaksi-reaksi yang terpenting untuk senyawa-senyawa turunan alkana. Nanti ada lagi senyawa reaksi ether juga ada ya. Ada lagi nanti reaksi antara Fehling atau reaksi aldehid, gitu ya. Baik, kita lanjut kepada reaksi berikutnya yang terpenting pada aldehid ya. Kita lanjut pada reaksi dengan pereaksi Fehling ya. Pereaksi Fehling namanya, ini di biologi juga ada ya. Pereaksi Fehling itu namanya adalah CuO. Nah, atau juga reaksi dengan Tollens ya, Tollens atau Ag2O. Nah, ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi pada aldehid. Nah, atau untuk membedakan antara aldehid dengan keton. Antara aldehid dengan keton, kan aldehid dengan antara aldehid dengan keton itu kan berisomer gugus fungsi kan, atau rumus kimianya sama tapi rumus strukturnya berbeda. Jadi salah satu cara membedakannya adalah aldehid bereaksi dengan Fehling dan Tollens, sementara keton tidak bereaksi dengan Fehling dan Tollens. Nah, mari kita lihat reaksinya ya. Mari kita lihat reaksi antara yang pertama dulu, antara reaksi Fehling. Reaksi aldehid dengan Fehling. Apa maksudnya ini ya? Fehling. Kita contohkan suatu aldehid yang sederhana saja, CH3,
COH. Ditambah dengan reaksi Fehling tadi adalah CuO. Ya, CuO. Nah, CuO ini akan menuju terutama atom oksigen kan terdiri dari Cu dan O ya. Dia nggak mungkin sekaligus sama. Berarti O-nya yang masuk ke sini. O-nya masuk ke sini dan Cu-nya keluar gitu ya. Tertinggal sisanya Cu. Sehingga hasilnya menjadi apa? CH3COOH. Nah, ditambah dengan logam Cu. Nah, logam Cu ini endapan merah bata. Jadi kalau kita percobaan di lab, ini akan ada suatu senyawa yang dihasilkan endapan merah bata, tembaga. Warna tembaga itu adalah merah bata. Nah, seperti itu ya. Jadi dia menjadi senyawa asam karboksilat. Jadi kan ini sama juga dengan reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi aldehid. Nah, aldehid itu kalau dioksidasi ya asam karboksilat hasilnya seperti alkohol tadi ya. Kan Ibu bilang oksidasi itu bisa berasal dari KMNO4, bisa berasal dari CuO. Jadi atom O-nya diambil. Nah, sementara kalau keton itu misalnya Ibu ambil atom C-nya yang 3 paling sederhana ya, CH3, CO, CH3 ditambah dengan CuO. Nah, apakah dia berhasil? Dia tidak akan bereaksi. Kenapa? Karena nanti atom O itu akan menuju ke atom C yang mengandung gugus fungsi ini. Sementara atom C pada keton tidak mengandung H lagi. Jadi gugus fungsinya yang ini tidak mengandung H. Jadi ini tidak bisa O masuk ke sini, tidak bisa masuk ke atom C. Makanya ini adalah salah satu cara untuk membedakan antara aldehid dengan keton. Nah, seperti itu ya. Nah, mari kita lihat sekarang reaksi Tollens ya. Reaksi dengan pereaksi Tollens. Nah, Tollens itu tadi Ag2O gitu ya. Ag2O. Kita contohkan reaksinya misalnya CH3, CH2, COH. Ini aldehid, suatu aldehid ditambah dengan Ag2O. Nah, akan menghasilkan apa? Gitu ya, Ibu di bawah ininya. Nah, sama halnya dengan yang tadi, Ag2O ini juga pengoksidasi, artinya ada atom O-nya. Maka atom O-nya akan pindah ke sini. Gitu ya. Atom O-nya akan pindah sehingga strukturnya akan berubah menjadi CH3, CH2, CO, OH. Ya, ditambah dengan, nah sisanya kan Ag2 ya, disingkatnya adalah Ag2, tapi kita tidak boleh menuliskan Ag2, tapi yang kita tuliskan adalah 2Ag, karena dia logam bebas. Jadi kalau Ag2 itu seolah-olah dia gas, padahal dia adalah logam, maka 2-nya kita pindah menjadi 2Ag. Nah, ini juga disebut dengan oksidasi aldehid. Oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat, tapi dengan reaksi Tollens. Nah, jadi kalau yang tadi ciri-cirinya Fehling adalah menghasilkan endapan merah bata, kalau ini menghasilkan endapan perak. Ya, Ag itu kan perak. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Kita sudah membahas mengenai reaksi Fehling dengan reaksi Tollens. Jadi kalau kesimpulannya untuk membedakan alkohol dengan eter adalah reaksi dengan logam Na. Sementara untuk membedakan aldehid dengan keton adalah reaksi Tollens dan reaksi Fehling. Nah, demikian reaksi-reaksinya. Nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan senyawa-senyawa yang terpenting dalam. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut dengan senyawa-senyawa turunan alkana yang ada di sekeliling kita atau yang ada di rumah kita ataupun yang sering kita gunakan tapi kita tidak tahu namanya. Jadi senyawa turunan alkana dalam atau boleh juga dengan fungsi dan kegunaannya ya. Senyawa turunan alkana. Nah, senyawa turunan alkana itu kan banyak rantainya, kamu sudah bisa menamakan IUPAC-nya dari alkohol sampai haloalkana. Tetapi kalau kita belajarnya tidak bisa menghubungkannya dengan apa zat yang ada di rumah, maka pelajarannya menjadi tidak enak, artinya tidak mengambang, artinya untuk apa memberikan nama rantai yang panjang sementara senyawanya apa ya. Nah, seperti itu ya. Yang paling umum kita temukan misalnya Ibu contohkan metanol ya. Metanol itu adalah senyawa alkohol, rumusnya CH3OH. Kalau etanol
itu rumusnya adalah C2H5OH. Nah, ini adalah campuran dari bahan spiritus. Ya, jadi kalau kita bahan bakar spiritus ya, bahan bakar spiritus kalau kita lihat di lab itu ada yang berwarna biru kan, itu artinya bahan bakarnya sebenarnya etanol, tapi dicampur dengan metanol karena metanol ini sifatnya racun, sementara etanol itu adalah sama juga dengan alkohol yang bisa diminum. Maka untuk bahan bakar itu dicampur dengan CH3OH, artinya diracuni. Nah seperti itu ya, itu contoh dari alkohol. Kemudian ada lagi alkohol yang sebagai antiseptik. Misalnya alkohol, kita pernah membeli alkohol 70% misalnya, itu kan ada ya di sekeliling kita, atau antiseptik yang lainnya. Jadi banyak sekali yang mengandung alkohol di rumah yang bisa kita aplikasikan dengan pembelajaran kita. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan aseton. Aseton itu banyak dijual orang untuk pelarut cat atau pelarut cat kuku ya. Aseton itu atau disebut juga dengan propanon. Keton ya, senyawa keton itu adalah sebagai pelarut. Kalau ada kita pakai kutek kemudian kita larutkan, artinya pelarut cat gitulah istilahnya ya, aseton. Kemudian ada asam cuka. Asam cuka, siapa yang tidak tahu, asam cuka itu termasuk golongan asam etanoat ya kan, asam etanoat. Nah itu banyak sekali atau sering banget kita gunakan sebagai bahan makanan. Tapi kalau kita beli di warung namanya asam cuka. Tapi kalau misalnya di toko kimia ya lebih terbiasa dengan asam etanoat. Nah itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalnya formalin. Formalin itu adalah sebagai pengawet ya, bukan pengawet makanan tapi pengawet untuk makhluk hidup ya. Jadi formalin itu adalah senyawa alkanal yang paling sederhana atau aldehid ya, senyawa alkanal atau aldehid, atau lebih tepatnya formalin itu yang paling sederhana, COH. Jadi metanal ya, lebih dikenal dengan nama metanal. Nah itu ada ya, semuanya ada di rumah kita kecuali kalau formalin. Kalau formalin itu adanya di lab ya, adanya di lab. Nah itu bisa kita aplikasikan atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalnya kita mengenal adanya MTBE. Nah apa itu MTBE? Dalam minyak bumi dulu sudah dipelajari ya. MTBE itu sama dengan kepanjangannya metil tersier butil ether. Nah, metil tersier butil ether atau dikenal juga dengan, ini kan nama lazim ya, atau nama iupaknya sama dengan 2-metilpropana. Nah, itu nama iupaknya. Nah, apa itu MTBE? Adalah suatu zat yang ditambahkan dalam minyak bumi atau dalam bahan bakar untuk menaikkan bilangan oktan. Jadi MTBE. Tapi MTBE itu sekarang adalah sebagai menaikkan bilangan oktan pengganti tel atau tetraetilet yang mengandung PB. Jadi metil tersier butil itu lebih aman. Nah, sekarang mari kita buatkan strukturnya, 2-metoksi 2-metilpropana. Kalau kita buatkan strukturnya, dia propana ya. Propana berarti 2-metoksinya CO kemudian C. Nah, 2-metilpropana. Nah, itu namanya. Ini kan kalau kita buatkan ini adalah CH3, kemudian ini CH3. Nah, jadi struktur, kemudian nama iupak, nama lazim atau disingkat dengan MTBE. Zat tambahan pada bahan bakar untuk meningkatkan bilangan oktan. Bilangan oktan itu adalah menaikkan mutu bensin. Jadi semakin tinggi bilangan oktannya, maka mutu bensinnya semakin bagus. Nah, kenapa ini dikatakan 2-metoksi 2-metilpropana? Ingat pemberian namanya, ini adalah metoksinya ya, nomor 2. Jadi nomor satunya boleh kita anggap ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi 2-metoksi 2-metilpropana. Nah, itu MTBE. Nah, MTBE ini adalah pengganti dengan senyawa yang disebut dengan tel. Tel itu tetra etil lead ya, atau timbal. Nah, rumus strukturnya tetra itu 4 ya.
Jadi Pb di tengah-tengah, Pb, kemudian etil itu C2H5, kemudian C2H5 juga karena dia 4, kemudian C2H5, di kirinya juga ada C2H5. Nah, ini juga ditambahkan kepada bahan bakar dulunya ya. Tetapi mengingat di sini bahan bakarnya mengandung Pb, ingat logam Pb adalah logam berbahaya yang mengandung logam berbahaya Pb timbal, maka tidak ramah lingkungan sehingga diganti menjadi senyawa kimianya, dicoba lagi menggantinya dengan MTBE. Jadi sehingga dalam MTBE kan tidak ada gugus timbal ya, sehingga tidak membahayakan. Nah, seperti itu ya. Contoh senyawa eter yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut apalagi ya contohnya? Tadi Ibu sudah bilang ada etilen glikol kan? Etilen glikol atau senyawa alkohol, ini termasuk senyawa alkohol dengan rumus CH, kemudian CH, kemudian ada OH, ada 2 OH-nya ya. Ini disebut juga dengan 1,2-etenadiol. Nah, 1,2-etenadiol atau dikenal juga dengan zat anti beku. Zat anti beku pada sifat koligatif larutan ya, ditambahkan air radiator etilen glikol. Atau satu lagi senyawa alkohol yang banyak digunakan dan bisa dihasilkan dari pembuatan sabun, yaitu yang disebut dengan gliserol. OH, kemudian OH tadi di awal sudah Ibu sebutkan ya. Ini CH2, CH2. Gliserol itu adalah pelarut bisa, kemudian sebagai pelembab juga bisa untuk gliserol. Jadi gliserin kalau dalam diperjualbelikan seperti itu ya. Kemudian ada juga obat bius. Nah, obat bius itu senyawa apa ya? Obat bius itu adalah senyawa eter. Senyawa eter khususnya dietil eter. Dietil eter itu dietil eter berarti kan C2H5O C2H5. Nah, ini adalah sebagai obat bius. Jadi pelarut juga, obat bius juga. Seperti itu ya. Ada lagi yang lain yaitu asam formiat. Asam formiat namanya dikenal juga dengan termasuk golongan asam karboksilat atau disebut juga dengan asam semut karena sama dengan asam yang terdapat pada semut. Jadi kalau kita digigit semut bibirnya langsung bengkak, itu dia mengeluarkan cairan yang disebut dengan asam formiat. Jadi asam formiat itu adalah senyawa sederhana dari asam karboksilat COOH. Asam formiat itu juga digunakan alat untuk atau zat kimia yang digunakan untuk menggumpalkan latex. Menggumpalkan latex. Latex itu adalah karet ya, getah karet. Getah karet diambil dari pohonnya, kemudian digumpalkan oleh asam formiat. Nah, itu yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi senyawanya yang disebut dengan asam benzoat. Nah, itu juga senyawa turunan dari alkana ya, asam benzoat atau ini adalah pengawet makanan. Jadi kalau asam benzoat itu dikenal dengan pengawet makanan. Kalau orang bikin asinan, buah-buahan dan sebagainya, maka dikasih asam benzoat. Kalau kita nanti akan belajar selanjutnya, asam benzoat itu ada benzennya ya, senyawa karbon juga, kemudian ada gugus fungsi karboksilat. Nah, itulah yang dijadikan sebagai pengawet pada makanan. Demikian juga dengan ester. Nah, ester itu adalah dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah zat-zat kimia yang beraroma. Zat kimia beraroma seperti esen kue ya, berasa buah, rasa buah-buahan ya, rasa buah-buahan, rasa buah jeruk dan sebagainya. Jadi ada dalam kehidupan kita dan kita pasti mengkonsumsinya gitu ya. Nah, berikutnya yang ada lagi senyawa yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari untuk senyawa turunan haloalkana misalnya. Wah, ini sangat banyak sekali. Haloalkana atau alkil halida. Salah satu contohnya misalnya adalah CCl4. Nah, kalau dalam rumusnya CCl4
gitu ya. Atau disebut juga dengan karbon tetraklorida. Nah, CCl4 zat zat pengering pada dry cleaning ya. Pengering pada dry cleaning. Nah, atau untuk tambahan pemadam kebakaran ya, pemadam kebakaran itu ditambahkan zat senyawa kimia yang disebut dengan karbon tetraklorida. Nah, atau freon misalnya, freon atau pendingin pada kulkas, atau disebut juga dengan CFC, karbon klorofluorokarbon gitu ya. Dan banyak sekali senyawa-senyawa haloalkana, ada DBT namanya, kemudian ada antiseptik CHI3 misalnya. Nah, itu adalah antiseptik, obat antiseptik. Itu semua adalah senyawa turunan alkana, gitu ya. Senyawa turunan alkana. Jadi, yang kita pelajari ini adalah senyawa-senyawa yang banyak manfaatnya. Walaupun tidak kita temukan senyawa yang panjang sekali rantainya itu apa. Nah, itu hanya dikhususkan untuk menamakan saja. Tapi kalian harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, fungsi dan kegunaan. Jadi kesimpulannya kalian sudah mempelajari yang pertama adalah tentang senyawa gugus fungsinya ya, gugus fungsinya sudah dipelajari, kemudian tata namanya juga sudah, kemudian kalian pelajari lagi isomernya ya, kalian pelajari lagi isomernya, baik isomer struktur, kemudian isomer isomer struktur, isomer dari gugus fungsi dan sebagainya. Kemudian juga ada reaksi-reaksinya, fungsi dan kegunaannya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita jadikan sebagai bahan penilaian akhir semesternya, gitu ya. Bahan-bahan penilaian akhir semesternya. Jadi untuk makro, molekul dan karbohidrat proteinnya itu kita ujikan atau kita berikan materinya hanya di semester 6 nantinya. Jadi bahan atau materi pembelajaran kita hanya senyawa karbon sampai ke reaksi-reaksinya, kemudian isomernya juga, gitu ya. Nah, sampai di sini keterangan Ibu untuk reaksi-reaksi senyawa turunan alkana. Semoga bermanfaat buat kalian, bisa membantu kalian tidak hanya belajar dari video singkat ini, tapi belajarnya dari modul juga yang ada di GCR, ada juga di PowerPoint yang Ibu share di GCR juga. Pokoknya belajar dari mana saja, ini hanya adalah salah satu cara Ibu untuk membantu kalian dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kita berdoa semoga keadaannya normal kembali dan kita belajarnya tetap di kelas, tetap bertatap muka, sehingga Ibu bisa melihat kita bertatap langsung, bukan bertatap maya seperti ini. Kita ambil hikmah dari semuanya ini, ya anak-anak ya. Sampai di sini keterangan Ibu, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam Jenis.